Di balik setiap kejadian dalam hidup, selalu ada aturan halus yang bekerja, tak terlihat, namun nyata. Alam semesta bukanlah kekacauan, melainkan sebuah harmoni yang diatur oleh hukum-hukum abadi. Hukum inilah yang menjadi jembatan antara jiwa, energi, dan perjalanan hidup kita. Ketika kita memahami dan hidup selaras dengan hukum-hukum ini, kita akan menyadari bahwa tidak ada hal yang benar-benar kebetulan. Semua yang datang kepada kita adalah cerminan dari getaran, pilihan, dan kesadaran yang kita pancarkan. Inilah 12 hukum alam semesta, kebenaran universal yang menuntun kita untuk lebih mengenal diri, memahami energi kehidupan, dan membuka jalan menuju keseimbangan serta kedamaian batin. Hukum keesaan Tuhan, Divine Onenes. Bayangkan sejenak, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, setiap bintang yang berkelap-kelip di langit malam, setiap ombak yang menyapu pantai, setiap nafas yang kamu hembuskan, bahkan setiap pikiran yang melintas di benakmu, semuanya terbuat dari bahan dasar yang sama. Dalam ilmu fisika kuantum, mereka menyadari bahwa pada tingkat yang paling fundamental, kita semua adalah kumpulan energi yang bergetar. Tapi, hukum keesaan Tuhan melangkah lebih jauh lagi. Ia bukan hanya bicara tentang kesamaan materi, tetapi tentang sumber kesadaran yang tunggal. Hukum ini menyatakan bahwa hanya ada satu realitas mutlak, satu sumber energi, satu kesadaran ilahi yang meresapi dan memanifestasikan dirinya sebagai seluruh ciptaan ini. Kita, pohon, hewan, laut, dan semua yang kita lihat dan tidak kita lihat, adalah percikan-percikan, manifestasi-manifestasi, atau perwujudan dari sumber yang tunggal itu. Kita bukanlah Dia yang terpisah. Kita adalah bagian dari Dia yang tak terpisahkan. Seperti banyak gelombang yang muncul dari satu samudera yang sama. Setiap gelombang memiliki bentuknya yang unik dan sementara, tetapi ia tetaplah air samudera itu sendiri. Atau seperti banyak sekali cermin yang memantulkan satu cahaya tunggal. Cahayanya satu, tetapi pantulannya terlihat di mana-mana. Lalu, bagaimana hukum yang begitu agung dan filosofis ini bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal-hal yang paling praktis? Contoh penerapan cara kerjanya dalam kehidupan. 1. Rasa terhubung empati yang mendalam. Visual, tunjukkan adegan orang menolong orang lain, memeluk, atau sekadar tersenyum. Tunjukkan juga adegan seseorang merawat tanaman atau hewan dengan penuh kasih. Ketika kamu benar-benar memahami bahwa kamu terhubung dengan semua orang dan segala sesuatu, rasa permusuhan, iri hati, dan prasangka akan mulai luntur. Kamu akan memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirimu sendiri, karena pada hakikatnya, kamu adalah mereka. Rasa empati bukan lagi paksaan moral, melainkan ekspresi alami dari kesadaran bahwa aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Perbuatan baikmu kepada orang lain, pada akhirnya adalah kebaikan untuk dirimu sendiri, karena kita semua adalah satu. 2. Tanggung jawab atas getaran yang kita pancarkan. Visual, tunjukkan seseorang yang sedang meditasi, memancarkan energi positif yang digambarkan dengan aura atau gelombang cahaya yang menyebar ke lingkungan sekitarnya. Jika segala sesuatu terhubung, maka setiap pikiran, perkataan, dan perbuatanmu adalah seperti melemparkan batu ke dalam kolam yang tenang. Riaknya akan menyebar dan mempengaruhi seluruh jaringan energi alam semesta. Pikiran negatifmu tidak hanya merugikan dirimu sendiri, tetapi juga mengotori getaran kolektif. Sebaliknya, sebuah doa, sebuah niat baik, sebuah tindakan penuh cinta kasih, memiliki kekuatan untuk menyembuhkan bukan hanya dirimu, tetapi juga dunia di sekelilingmu. Kamu menjadi co-creator, mitra aktif dari sang sumber dalam menciptakan realitas yang lebih harmonis. 3. Mencari Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Visual, tampilkan montase aktivitas sehari-hari, bekerja, memasak, berkebun, tertawa dengan keluarga, dengan filter cahaya yang indah, seolah-olah ada kehadiran ilahi dalam setiap framenya. Pencarian spiritual bukan lagi tentang mencari sesuatu yang jauh di sana, atau di atas sana. Pemahaman akan hukum keesaan ini mengajakmu untuk menyadari kehadiran ilahi dalam setiap detil ciptaannya. Dalam hembusan angin, dalam senyum seorang anak, dalam kesulitan yang kamu hadapi, bahkan dalam debu yang berterbangan. Semuanya adalah manifestasinya. Spiritualitas menjadi pengalaman yang hadir di sini dan kini, here and now, dalam kesadaran penuh, mindfulness,
bahwa setiap momen adalah sakral karena mengandung esensi dari yang tunggal. Jadi, hukum keesaan Tuhan mengajarkan kita pada landasan paling dasar dari eksistensi. Kita tidak pernah sendiri. Kita adalah bagian dari sebuah jaringan kehidupan yang maha besar dan indah. Mulailah hari ini dengan kesadaran ini. Lihatlah ke cermin dan sadari bahwa yang kamu lihat adalah percikan ilahi. Lihatlah orang di sebelahmu dan sadari hal yang sama. Perlakukan dunia dengan penuh hormat, karena kamu sedang menghormati. Perlakukan dunia dengan penuh hormat, karena kamu sedang menghormati dirimu sendiri dan sumber dari segalanya. Inilah hukum pertama, hukum keesaan Tuhan, landasan dari semua hukum lainnya. Hukum getaran, Law of Vibration. Segala sesuatu di alam semesta ini, mulai dari bintang yang paling besar hingga debu yang paling kecil, tidak pernah benar-benar diam. Segala sesuatu bergetar. Segala sesuatu bergerak. Segala sesuatu bernyawa dalam frekuensinya sendiri. Inilah hukum getaran. Bahkan pikiran dan perasaan kita pun adalah getaran. Setiap emosi, kegembiraan, kesedihan, cinta, ketakutan, memiliki frekuensinya sendiri. Seperti nada dalam musik, ada yang rendah dan berat, ada yang tinggi dan ringan. Getaran yang kita pancarkan akan menarik getaran yang sama dari alam semesta. Cara hukum getaran bekerja dalam kehidupan. 1. Keselarasan frekuensi. Jika kamu ingin menarik kebahagiaan, kamu harus terlebih dahulu bergetar dalam frekuensi kebahagiaan. Jika kamu ingin mencintai dan dicintai, kamu harus memancarkan getaran cinta. Alam semesta hanya merespons frekuensi yang sesuai dengan getaranmu. 2. Pikiran dan perasaan sebagai pengendali getaran. Setiap kali kamu berpikir positif, bersyukur, atau merasakan kegembiraan, kamu sedang menaikkan frekuensimu. Sebaliknya, setiap kali kamu khawatir, mengeluh, atau takut, kamu menurunkan getaranmu. Dunia di sekitarmu hanya cerminan dari getaran yang kamu pilih. 3. Contoh nyata dalam kehidupan. Pernahkah kamu merasa bahwa ketika kamu sedang bahagia, hal-hal baik terus datang? Atau ketika kamu sedih, seolah masalah semakin menumpuk? Itulah hukum getaran dalam aksi. Getaran yang kamu pancarkan menarik pengalaman yang sesuai. Visualisasi kreatif untuk hukum getaran. Bayangkan dirimu sebagai stasiun radio yang terus memancarkan sinar. Jika kamu menyetel frekuensi pada stasiun kebahagiaan, maka kamu akan menarik hal-hal yang membahagiakan. Jika kamu menyetelnya pada stasiun kekhawatiran, yang datang hanyalah hal-hal yang membuatmu cemas. Hidup adalah tarian getaran. Naikkan frekuensimu dengan mencintai, bersyukur, dan memancarkan kebaikan. Dunia akan membalasnya dengan cara yang lebih indah dari yang kamu bayangkan. Pertanyaan refleksi di layar, frekuensi apa yang sedang kamu pancarkan hari ini? Bagaimana kamu menjaga getaran positifmu? Share di kolom komentar. Hukum korespondensi, Law of Correspondence. Ada sebuah pola yang sama yang terukir di setiap tingkatan alam semesta, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Inilah hukum korespondensi, apa yang ada di atas, sama dengan yang ada di bawah. Apa yang ada di dalam, sama dengan yang ada di luar. Hukum ini mengungkapkan bahwa segala sesuatu, diri kita, bumi, bahkan alam semesta, adalah cerminan yang saling terkait. Dunia luar adalah refleksi dari dunia dalam kita. Kondisi hidupmu saat ini adalah gambaran dari kondisi pikiran, keyakinan, dan emosi yang ada di dalam dirimu. Bagaimana hukum korespondensi bekerja? Dunia luar cerminan dunia dalam. Jika kamu merasa damai di dalam hati, duniamu akan terasa harmonis. Jika kamu sering khawatir dan takut, hidupmu akan dipenuhi ketidakpastian. Contoh, pernahkah kamu bertemu orang yang selalu mengalami drama? Itu sering terjadi karena mereka membawa drama dalam pikirannya sendiri. 2. Perubahan dimulai dari dalam. Jika ingin mengubah hidup, ubah dulu pola pikir dan perasaanmu. Seperti cermin, alam semesta hanya memantulkan apa yang kamu tunjukkan padanya. 3. Mikrokosmos dan makrokosmos. Tubuh manusia adalah miniatur alam semesta. Sel-sel kita bergetar seperti bintang-bintang. Pernapasan kita seperti pasang surut laut. Kita adalah alam semesta dalam skala kecil. Contoh penerapan dalam kehidupan. Jika ingin dicintai, mencintailah lebih dulu diri sendiri dan orang lain. Jika ingin sukses, percayalah bahwa kamu layak sukses dan bertindaklah seperti orang sukses. Jika ingin dunia damai, ciptakan kedamaian dalam hatimu sendiri.
Hidupmu adalah cerminan jiwamu. Perhatikan apa yang kamu pancarkan, karena itulah yang akan kembali padamu.